Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak Gusti Agung. Oke, kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang ruang lingkup ruang dan interaksi antar ruang. Itu materinya. Oke, jadi sebelum lanjut ke materi, Bapak mohonkan untuk kalian untuk setiap hari mengabsensi diri kalian. Ya, setiap hari absensi. Absensinya itu sudah Bapak bagikan caranya kemarin. Jadi jangan sampai tidak ada yang absensi. Materi kali ini sudah Bapak bagikan di classroom dan sudah Bapak bagikan juga linknya, yaitu linknya itu akan menuju ke blogspotnya Bapak. Ini ya, blogspotnya Bapak, yaitu materi yang kita bahas kali ini adalah ruang, lingkup ruang, dan interaksi antar ruang. Jadi linknya kemarin Bapak kasih di classroom akan langsung menuju ke sini. Nah, di sini sudah ada materi, silakan kalian baca. Ini sudah komplit. Jadi rangkumannya ini akan ada di YouTube. Oke, itu ya. Ada YouTube. Jadi agar kalian lebih ringkas atau lebih cepat mempelajarinya, Bapak akan sampaikan poin-poinnya nanti untuk penjelasan dan penjabarannya. Di sini ada di blogspotnya Bapak. Oke, lanjut. Bapak akan jelaskan materi ruang lingkup ruang dan interaksi antar ruang. Oke, ini materinya kita. Ruang dan interaksi antar ruang. Jadi, yang kita pelajari adalah pengertian dulu. Ya, ini dari pengertian dari Jemaat Maja. Pengertian ruang itu diartikan ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Nah, ini Bapak sudah tunjukkan foto-fotonya. Ini ada ruang kelas, perpustakaan, parkir, dan halaman. Jadi semua foto ini dan semua keseluruhan di muka bumi ini adalah ruang, baik itu di darat, di laut, atau di udara. Selanjutnya untuk tokoh yang berikutnya, pengertian interaksi antar ruang. Oke. Mintardo itu mengartikan interaksi antar ruang itu merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Oke. Jadi kalau kita berbicara dengan teman itu langsung, kalau yang tidak langsung nanti ada contohnya ya, biar kalian lebih jelas nanti. Nah, ini selanjutnya kita bahas bentuk interaksi antar ruang, yaitu mobilitas penduduk. Nah, apa mobilitas penduduk itu apa? Yaitu interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Contohnya imigrasi dan lain-lain, urbanisasi atau sebagainya. Jadi jika kalian menemukan teman-teman kalian yang sudah tamat SMP, SMA, dia pergi ke Denpasar mencari pekerjaan, itu berarti dia urbanisasi dari desa ke kota atau kota dari ke desa, sebaliknya seperti itu. Jadi itu untuk nasional, tapi kalau untuk internasionalnya atau ke negara-negara lain itu namanya imigrasi atau emigrasi, seperti itu. Oke, jadi perpindahan manusia, ya, perpindahan manusia itu namanya mobilitas penduduk. Selanjutnya pembahasannya adalah bentuk interaksi yang kedua, komunikasi. Jadi komunikasi itu kalian sudah sering dengar tapi tidak bisa menjabarkan apa itu komunikasi. Jadi komunikasi itu interaksi melalui perpindahan atau ide, gagasan, dan informasi. Contohnya pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti yang tidak langsung itu adalah membaca berita, melihat tayangan televisi. Jadi komunikasi langsung, Bapak ambil contohnya adalah kalian berbicara dengan
teman face to face atau empat mata atau berhadapan langsung dengan lawan bicara. Itu secara langsung. Yang tidak langsungnya seperti yang ditampilkan di slide, yaitu membaca berita, melihat tayangan televisi, atau mendengarkan radio. Seperti itu ya. Satu lagi untuk dalam dunia digital saat ini, yaitu mendengarkan YouTube juga ya, banyak informasi yang bagus untuk kalian. Tapi juga ada yang menyesatkan, jadi pilah-pilah untuk melihat YouTube. Oke, next. Contoh komunikasi secara tidak langsung. Ini sudah ada gambarnya. Yang sebelah kirinya itu ada yang menonton televisi sambil megang minuman. Yang sebelahnya berewokan, berkumis, membaca koran. Nah, yang ketiga adalah transportasi. Ini interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Contohnya pengangkutan barang, pergudangan. Ya, seperti itu. Jadi di zaman pasar global kali ini banyak sekali toko-toko yang dulunya konvensional atau menjajakan barangnya di tempat, tapi sekarang sudah sampai ke luar daerah, pulau, seperti online itu ya, toko-toko online. Jadi itu merupakan jasa transportasi yang dipakai, atau kita bisa lihat pengertiannya adalah interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Oke, di sini ada sepeda motor, mobil, kereta api, ini kayaknya ada Vespa di sini ya, ada bis gitu ya. Itu alat transportasi, jadi perpindahan barang atau energi. Adanya kemudahan pemindahan dalam ruang sangat bergantung pada beberapa hal berikut: jarak mutlak dan relatif antar wilayah. Yang kedua, biaya angkut atau transportasi untuk memindahkan manusia, barang, dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudahan ketiga adalah kemudahan dan kelancaran prasarana transportasi antar wilayah, seperti kondisi jalan, relief, wilayah, jumlah kendaraan sebagai sarana transportasi. Jadi kalau jaraknya semakin dekat, yang berarti kemudahannya atau kecepatannya semakin bertambah. Sedangkan kalau yang kedua ini biaya angkutnya, kalau semakin murah biaya angkutnya, mungkin semakin banyak yang dipindahkan, baik itu manusia, barang ataupun informasi. Karena ini di sini biaya angkut itu bersaing ya. Ini persaingan di antara transportasi. Jadi seperti contohnya Tiki, JNE dan sebagainya itu saling bersaing, sehingga dia menurunkan mungkin biaya ongkos kirimnya atau gimana ya. Yang terakhir, kemudahan kelancaran prasarana transportasi antar wilayah seperti kondisi jalan. Saat ini pemerintah menggencarkan jalan-jalan di hot mix, baik itu antar provinsi, antar daerah ataupun pusat. Adapun di pelosok-pelosok desa juga sudah ada jalan yang sudah diperbaiki oleh pemerintah. Gitu ya. Jadi kemudahan baik di bidang prasarana, transportasi dan sebagainya. Itu saja untuk materi kali ini, ruang lingkup ruang dan interaksi antar ruang. Oke, jadi sumber materi yang Bapak ajarkan kepada kalian itu adalah dari LKS kelas 7, buku paket, internet dan berbagai sumber. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan buku paket, silakan cari materi yang berhubungan dengan ruang lingkup ruang dan interaksi antar ruang. Terima kasih atas perhatiannya, dukungannya, karena ini gratis. Silakan tekan subscribe, lonceng dan like. Terima kasih.